Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan saya Torik Alkais dari kelas 12 IF 06 dengan NIM 1031124000251. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek individu untuk mata kuliah PBO. Jadi proyek yang saya buat menggunakan framework Spring Boot dengan Build Tools Maven. Jadi tujuannya itu adalah proyek ini adalah menggunakan aplikasi web sederhana yang memiliki request dan respon menggunakan metode get dan post ya, serta menampilkan halaman HTML menggunakan TinyLift. Jadi pertama, saya melakukan inisialisasi project melalui website Spring Initializer ya. Pada bagian projectnya itu saya memilih Maven, terus pada bahasanya atau language-nya saya memilih Java ya. Lalu versi Spring Boot saya ini stabil 4.0.6. Lalu pada bagian metadata saya itu mengisi grup dengan form.pbo, artifaknya student app, package name-nya form.pbo.student app, packagingnya itu jar, konfigurasinya properties. Nah, kemudian pada bagian dependencies-nya itu saya mau menambahkan dua dependencies utama yaitu TinyLift dan Spring Web. Nah, TinyLift itu digunakan sebagai template engine untuk menghubungkan backend Java dengan halaman HTML yang ada di folder templates ya. Sedangkan Spring Web itu digunakan untuk membuat web, aplikasi, dan menangani request mapping seperti get dan post. Nah, setelah itu, proyek ini setelah saya dibuat, nah kita generate, nanti dia akan mengunculkan folder berupa zip. Nah, itu harus kita ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak, lalu kita menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi kita ke VS Code dulu, kita masuk VS Code. Oke, kita sudah di VS Code ya. Nah, pada di dalam folder ini, folder source code, saya membuat package baru bernama controller. Kemudian di dalam controller ini ada main control Java. Jadi pada kelas ini tuh terdapat beberapa metode ya dengan anotasi request mapping. Nah, untuk metode get-nya itu saya membuat beberapa endpoint, yaitu ini get mapping slash atau garis miring yang berfungsi sebagai home page-nya. Lalu pada halaman ini juga nanti usahakan melihat pesan selamat datang dan navigasi menuju halaman lain. Nanti ada 4 navigasi ya. Lalu kedua, endpoint-nya itu about ya. Jadi digunakan untuk menampilkan halaman informasi singkat mengenai aplikasi. Ketiga, endpoint kontak yang digunakan untuk menampilkan halaman kontak yang berisi nama, nomor handphone, dan email nanti. Lalu keempat ada endpoint register, registrasi, yang digunakan untuk menampilkan form registrasi. Yang kelima ada endpoint login, yang digunakan untuk menampilkan form loginnya. Nah, selain metode get, saya juga membuat post, metode post. Jadi post pertama saya adalah post endpoint post
register. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menerima input data register berupa nama dan email dari user ya. Jadi setelah datanya itu dikirim, hasilnya itu akan menampilkan pada halaman result. Nanti akan keluar hasilnya, tampilannya di halaman result. Terus pos kedua saya itu ada endpoint login. Metode ya di sini itu menerima input username dan password dari si user. Jadi setelah kita tombol loginnya itu ditekan, diklik, terus diproses dan hasil loginnya itu ditampilkan pada halaman login result. Dia akan keluarannya atau akan ditampilkan login ini berhasil begitu. Jadi selanjutnya pada folder template sini ada about, contact, index, login, login result, register, result. Nah, pertama index dulu. Indeks HTML sebagai halaman utamanya ya. Kita bisa ngecek. Nah, indeksnya ini ada halaman utama. Oke. Oh, kita langsung gini aja. Kita bentar-bentar. Oke, about. Nanti itu belakangan saja ya. Sebagai halaman about, kontak. Di sini ada nama, nomor HP, email. Jadi sebagai halaman kontak, register. Ini ada nama sama email nanti. Jadi ini itu from registrasi. Terus result untuk menampilkan hasil registrasinya. Ada nama sama email kita. Nanti ditampilkan. Terus login HTML. Nah, halaman login tuh di form loginnya ada user sama password yang kita bikin nanti. Terus login result untuk menampilkan hasil login. Jadi setelah kita isi login kita, masukkan password. Nah, dia nanti akan menampilkan login berhasil begitu. Jadi setiap file HTML itu terhubung dengan controller menggunakan return view name dari masing-masing metode. Oke, kita jalankan terlebih dahulu ke project melalui file utama yaitu student application.java. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Apakah berhasil? Oh, tidak berhasil ya ini ya, aplikasi failed to start. Jadi kita karena tadi itu apa ya namanya? Si servernya itu tadi sebelumnya kan saya jalankan ya. Jadi si servernya itu belum berhenti. Jadi pas kita mau jalankan lagi nggak bisa. Yang baru nggak bisa. Jadi kita berhentikan dulu server yang tadi, Ctrl C. Kita masuk ke templates, ke application properties. Nah, kita ganti ini dengan 8085. Kita save. Balik lagi student application.java. Kita run lagi. Apakah berhasil? Oke, di sini project berhasil dijalankan ya pada lokal host dengan port 8082. Oke, kita masuk ke web ya. Kita gimana sih caranya ya?
Di sini kita masuk ke sini, share lagi. Nah, kita set. Tadi tuh berapa ya? Port 82 local host ini kita masuk ke localhost ini ya. 85 tadi kita. Oke, enter. Nah, kita masuk ke jadi kita melakukan demo aplikasi ya. Jadi pertama ini pada halaman home terdapat pesan selamat datang kan dengan menu navigasinya ada about, kontak, registrasi, login. Jadi kita masuk ke halaman about ya. Kita masuk ke halaman about. Nah, di situ akan muncul informasi mengenai aplikasi student sederhana. Kita kembali lagi pada halaman kontak. Terdapat data kontak berupa nama, nomor handphone, dan email. Baik lagi kita registrasi. Kita melakukan registrasi nama kita Story Kais, email kita itu kaisstory@gmail.com. Kita akan registrasi. Nah, setelah tombol registrasinya itu ditekan atau diklik, sistem akan memproses data menggunakan metode post dan menampilkan hasil registrasi. Kita kembali lagi, kita masuk ke halaman login ya. Pada halaman login, ya, user dapat memasukkan username dan password ya. Passwordnya apa? 123 123 456. Kita login. Nah, setelah loginnya itu ditekan atau diklik, data akan diproses dan hasil login berhasil ditampilkan. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Seperti itu. Dari proyek ini, jadi saya telah berhasil memenuhi requirement tugasnya ya. Oke, kita balik lagi ke student application. Nah, kita di sini akan mengecek ya. Ngecek tadi sebenarnya nggak usah dicek, tapi cek aja kali ya. Kita ke indeks, kita lihat HTML-nya aja. Berhasil. Terus ke mana lagi ya? Ke about, kita lihat berhasil. Ke mana lagi? Kontak. Kontak juga harusnya keluar keluar lah ya. Tadi udah berhasil. Kontak page-nya tuh ada nama, nomor handphone, email. Ke mana lagi? Ke registrasi, register. Kita cek lagi. Nah, ada form registrasi di sini. Kemana? Ke result. Nah, di sini kalau registrasi tadi berhasil, berarti dia akan menampilkan registrasi berhasil. Begitu. Dan seterusnya begitu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, kurang enak didengar juga, kata-kata yang tidak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.